mangrove yang tujuannya untuk menetralisasi air. Mangrove yang kami tanam ini tujuannya untuk menetralisasi air, untuk ekosistem bagi makhluk dalam air, dan juga untuk abrasi, mencegah abrasi. Abrasi laut ya Pak ya. Harapan saya bagi ALC ini agar masyarakat luas tahu masalah budidaya kepiting lunak ini. Jadi mereka juga bagi yang kurang informasi bisa datang langsung ke kantor ALC ini ya Pak ya? Iya, iya. Bisa mencari informasi bagaimana tentang cara membudidayakan kepiting lunak ini, dan kita juga menyembatani mereka dalam hal pemasaran, dan kita juga menampung dari hasil produk-produk mereka itu juga. Misalnya mereka menjadi pembudidaya kepiting lunak, terus mereka tidak tahu menyalurkan kemana, bisa datang langsung ke ALC-nya. Kita juga menampung dan pokoknya kita menjembatani dalam segala hal untuk pembudidaya kepiting lunak. Nah, jadi masyarakat luas sekarang jangan ragu lagi untuk membudidayakan kepiting lunak. Karena Bapak Herlan sendiri sudah merasakan ya Pak ya? Iya. Kemarin itu kita merasakan tanpa penampungan kepiting lunak ini, walaupun kita punya ilmu bagaimana cara membudidayakan ini, tapi kita masih ragu. Di mana nanti kita menjualnya, pasarnya kemana. Nah, tapi sekarang ya alhamdulillah kita sudah mendapatkan pasarannya. Dan bagi masyarakat luas, kita mengharapkan bisa menjadi satu lapangan kerja dalam hal budidaya kepiting lunak ini. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Nah pemirsa, itu dia bincang-bincang kita bersama Bapak Herlan. Nah jika Anda tertarik untuk berbudidaya kepiting lunak, Anda bisa datang langsung ke kantor ASC tepat di depan SMU 6 di Desa Lamjabar. Dan sekarang saya akan berbincang bersama konsultannya. Siang Pak Yudi. Selamat siang. Ya, saya dari SCTV ya, dari Kurmogo. Kita bisa bincang-bincang sebentar ya Bapak ya? Boleh, silakan. Ya, terima kasih. Ya Pak. Nah Pak, ini Bapak kenapa bisa mengembangkan pembudidayaan kepiting lunak nih khususnya di Aceh nih Pak? Ya, jadi memang sekarang kita sedang mengembangkan budidaya kepiting lunak. Itu sebetulnya berawal dari pemikiran kita melihat kondisi pertambakan kita di Aceh sekarang ini yang sedikit lesu dibandingkan dengan masa-masa sebelum tsunami atau pasca, sebelum tsunami lah kita bilang. Sebelum tsunami kita di Aceh ini, masyarakat tambak di Aceh itu rata-rata berjaya dengan budidaya udang gitu kan. Nah, kemudian tiba-tiba ketika penyakit udang mulai datang, kemudian diakhiri dengan tsunami, itu semua pertambakan kita di sini hancur semua gitu. Nah, kemudian petani kita pada bingung semua mau apa gitu kan. Nah, dan sekarang ini dewasa ini pun budidaya bandeng yang juga menjadi salah satu pilihan bagi petani kita, ternyata juga tidak terlalu memberikan hasil yang menggembirakan. Nah, kemudian ketika kita sempat bermain sekali waktu ke dalam Jabat, kita melihat bahwa ternyata ada sebuah budidaya baru yang mungkin belum dikenal luas oleh masyarakat, budidaya kepiting lunak. Ketika kita mencoba menggali lebih jauh, ternyata ini budaya ini mempunyai prospek yang sangat besar sekali. Itu yang menjadi dasar kenapa kita mencoba memperkenalkan lebih luas kepada masyarakat tentang budidaya kepiting lunak ini gitu. Di Banda Aceh sendiri atau di Aceh besar, itu kira-kira pembudidaya kepiting lunak tuh sudah berapa banyak Pak? Untuk Banda Aceh itu sekarang ini ada 3 lokasi yang sudah mulai membudidaya kepiting lunak. Yang pertama Puga Gampung di Lamjabat, kemudian di Lembah juga ada tempat lain yang juga ikut membudidaya kepiting lunak setelah melihat keberhasilan dari Puga Gampung yang dalam hal ini Pak Herlan sebagai ketuanya. Kemudian ada lagi satu tempat di Banda Aceh juga di daerah